Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andre Maulana di materi arsitektur enterprise. Nah, pada pembahasan kali ini ya, saya akan lebih membahas tentang rincian dari ADM ya, ADM atau arsitektur development method atau metode pengembangan arsitektur. Nah, di dalamnya ini meliputi fase-fase. Mungkin ada yang ingat ada berapa fase dalam ADM? Nah, Anda bisa buka lagi tuh pertemuan kemarin yang ada gambar-gambar bulat dari tahapan A sampai dengan tahapan H kalau nggak salah ya, 8 tahap kalau nggak salah. Nah, itu nanti Anda bisa buka lagi nih. Nah, di sini pada pertemuan ini saya akan membahas lebih rinci maksud dari tahapan-tahapan tersebut. Tapi sebelum dimulai, silahkan di-subscribe dulu bagi yang belum subscribe. Nah, kemudian kalau sudah dinyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini tetap semangat dalam memberikan materi-materi yang bermanfaat. Baik, kita mulai. Oke, kemudian pada slide pertama tentang metode ADM ini. Nah, sebenarnya ADM ini dia terbagi menjadi dua tahapan ya. Pertama tahapan preliminary atau tahapan pendahuluan atau tahapan pembukaan. Kemudian yang kedua adalah tahapan rekrutmen manajemen. Nah, pada gambar yang 8 metode itu dalam ADM, kalau nggak salah di sini ada. Nah, ini dia metode ADM ya. Ini tahapan preliminary-nya atau tahapan pembukaannya, kemudian diikuti dengan 8 cara atau 8 aturan. Nah, ini sebenarnya diagram TOGAF ini yang paling sering dirujuk ya untuk merangkum pendekatan melalui pemecahan 4 bagian ya yang meliputi bisnis, teknologi IT, perencanaan, dan perubahan. Nah, nanti apa aja tuh yang masuk ke dalam tahapan bisnis, apa aja yang masuk ke dalam tahapan informasi IT atau TI ya, kemudian masuk perencanaan atau masuk perubahan. Tapi kalau kita bicara dengan tahapan preliminary atau tahapan pembukaan, ini akan saya jelaskan sedikit bahwa pada tahapan ini ya, ini meliputi aktivitas ya untuk persiapan dalam menyusun arsitektur yang mau kita buat. Nah, dalam TOGAF ini tahapan ini mendefinisikan prinsip-prinsip ya yang terlibat di dalam pembangunan arsitektur ini, seperti mendefinisikan apa ya, apa yang mau kita bangun gitu kan. Kemudian siapa yang akan mengerjakan pemodelan tersebut gitu. Kemudian bagaimana caranya atau metodenya apa gitu kan. Kemudian misalnya meliputi waktu kapan pengerjaannya dari awal sampai mula itu masuknya ke tahapan berapa bulan, berapa tahun gitu ya, kebutuhannya bagaimana. Dan terakhir adalah mengapa arsitektur ini dibangun. Nah, itu semuanya masuk ke dalam tahapan pembukaan atau preliminary. Nah, adapun untuk tahapan rekrutmen, ini adalah tahapan setelah melakukan metode yang 8 ini dari A sampai H ya. Nah, kalau ini adalah tahapan di mana menguji proses pengolahan arsitektur yang kita buat sepanjang kita melakukan metode ADM ini, gitu ya. Itu maksudnya dari tahapan preliminary dan tahapan rekrutmen manajemen. Nah, di metode ADM ini kan ada 8 tahap nih. Yang pertama visi, kemudian bisnis arsitektur, informasi sistem, sampai dengan arsitektur change management. Nah, kemudian pada metode ADM ini, ya, semua tahapan-tahapan itu biasanya mendeskripsikan 4 elemen ini. Yang pertama itu adalah objektif. Ya. Objektif ini berarti adalah tujuannya. Ya. Tujuan yang mau dihasilkan atau diharapkan itu apa, seperti itu. Kemudian yang kedua itu approach, ya.
Itu adalah pendekatan. Pendekatan itu adalah caranya seperti apa, itu panduan dan strategi yang ingin direkomendasikan untuk penerapan arsitektur ini seperti apa. Kemudian ada yang namanya input-output ya. Inputnya berupa apa, nanti outputnya, hasilnya, keluarannya itu seperti apa yang ingin dibuat. Kemudian terakhir adalah namanya different step, di mana different step ini adalah bentuk atau langkah untuk mencegah suatu gangguan atau suatu masalah yang apabila nanti terjadi ini bisa kita lakukan atau bisa kita cegah. Itulah metode dari 4 deskripsi yang diterapkan pada semua tahapan. Nah, meskipun dalam perkembangan fase ini dijelaskan secara berurutan ya, dari A sampai H gitu ya. Sebenarnya urutan ini dapat ditinjau dan disesuaikan sesuai dengan konteksnya. Ya, apabila misalnya tahapan yang B ini sudah ada, ya berarti tahapan B ini nggak usah dibuat, hanya tinggal diseleksi saja gitu. Kemudian kalau misal tahapan C sudah dibuat juga, ya udah nggak usah dibuat dari awal, artinya tinggal evaluasi aja seperti itu. Jadi nggak mesti dari urutan A di-create, urutan B di-create, create C sampai dengan meng-create tahapan H seperti itu. Nah, pada metode ADM ini ada beberapa tahapan-tahapan yang sudah kita kenal sebelumnya ya. Ini ada tahapan pembukaan ya, tahapan awal meliputi persiapan apa saja yang harus disiapkan. Kemudian pada tahapan A yaitu tahapan arsitektur vision dan tahapan B bisnis arsitektur itu masuknya ke dalam tahapan bisnis. Kemudian pada tahapan information system dan teknologi arsitektur yang ingin dibangun atau yang ingin digunakan dalam pengembangan arsitektur itu masuk ke dalam tahapan IT. Dan juga ada yang opportunity dan migrasi ini masuk ke tahapan perencanaan ya atau planning. Kemudian yang terakhir adalah tahapan implementasi atau penerapan dan arsitektur change management masuk ke dalam tahapan perubahan atau pengembangan. Dari 8 tahapan yaitu tahapan A sampai dengan tahapan H ya, 8 tahap. Ini masing-masing memiliki definisinya tersendiri atau tugas-tugasnya tersendiri, di mana tahapan preliminary atau tahapan awal merupakan tahapan persiapan dan masuk ke dalam tahapan vision ya. Ini masuk meliputi ke dalam scope definisi, artinya definisi ruang lingkupnya sebatas apa. Kemudian involvement of key stakeholder, artinya ini keterlibatan stakeholder yang ingin membangun dari arsitektur yang kita buat. Kemudian pada tahapan B, C, dan D ini meliputi deskripsi dari. Kemudian tahapan B, C, dan D ini meliputi dari target arsitektur, kemudian gap and impact, artinya kesenjangan dan dampak yang ditimbulkan, analisa dari kesenjangan dan dampak yang ditimbulkan ketika membangun arsitektur itu apa saja. Kemudian roadmap arsitektur definisi, artinya alur dari definisi yang mau dibuat itu seperti apa. Kemudian tahapan E dan F ini meliputi project dan schedule definisi, kapan waktunya, kapan project itu dimulai, dan tahapan G dan H adalah implementasi dari arsitektur yang kita buat. Nah, dari gambar yang pada slide sebelumnya itu, ya, itu adalah sebenarnya gambar yang menyajikan tinjauan umum tentang perkembangan siklus dari ADM. Nah, dari awal sampai akhir. Nah, semua itu dipandu atau ditujukan untuk sebuah tujuan utama. Apa itu tujuan utamanya? Yaitu kebutuhan untuk mendapatkan hasil yang diharapkan dengan menguasai setiap langkah-langkah dari proses
tahapan-tahapan tersebut. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, ya, itu dibutuhkan persiapan yang ketat. Antara lain adalah seperti mendeskripsikan target yang sudah ada, meliputi bisnis, sistem, dan informasi serta teknologi apa saja yang digunakan, kemudian mengevaluasi kesenjangan yang ada atau risiko-risiko yang muncul ketika pengembangan, dan pada tahap terakhir adalah dia harus mengevaluasi dan memanajemen dengan cermat dari hasil setiap penyesuaian yang telah dilakukan. Nah, TOGAF itu sendiri sebenarnya adalah dia menjelaskan setiap langkah-langkah dari setiap tahapan secara rinci, ya. Tetapi pada penerapannya, beberapa hasil yang sudah ada dari tahapan yang digunakan itu baik terjadi karena sudah diproduksi, sudah berjalan, atau karena entitas lain, faktor-faktor lain, ya, terkait dengan kegiatan yang lebih umum pada perusahaan tersebut, ya, itu sebenarnya tidak usah lagi di-create dari awal. Jadi hanya tinggal dilakukan evaluasi aja terhadap tahapan tersebut, apakah sudah berjalan dengan baik atau belum. Apabila terjadi kekurangan, hanya tinggal dilengkapi saja. Jadi 8 tahap itu tidak harus kita create dari awal, ya. Kalau misalnya tahapan sudah ada, misalnya tahapan tadi teknologi, atau misalnya tahapan informasi, ya, itu kalau udah ada ya tinggal dikembangin aja, nggak usah di create dari awal. Tahapan pertama, ya, tahapan paling awal tadi sudah saya sebutkan bahwa tahapan ini adalah tahapan pendahuluan, ya, di mana tahapan ini adalah tujuannya untuk mempersiapkan enterprise untuk merealisasikan pekerjaan dari arsitektur yang ingin dibuat. Nah, tahapan ini meliputi dari organisasi dan tata kelola arsitektur, kemudian general principle atau prinsip-prinsip umum yang ingin diterapkan, kemudian metode, cara yang ingin digunakan, kemudian perlengkapannya meliputi tools apa saja yang harus dibuat, kemudian repository dari arsitektur sudah dibahas di pertemuan sebelumnya, dan siklus awal dari ADM. Jadi setelah memasuki tahapan perencanaan baru masuk start to the ADM cycle. Itu tahapan pertama dalam siklus ADM, yaitu tahapan vision. Kemudian tahapan vision, ya, ini tahapan yang pertama kali terjadi dalam siklus ADM, ya, di mana pada fase ini adalah merupakan tahapan yang meliputi inisialisasi dari siklus pengembangan arsitektur, kemudian pencakupan definisi ruang lingkup, identifikasi stakeholder yang terlibat, gitu kan, kemudian penyusunan visi dan misi, atau juga pengajuan persetujuan untuk memulai pengembangan dari arsitektur. Artinya pada tahapan ini adalah tahapan di mana meminta persetujuan apakah tahapan selanjutnya bisa dijalankan atau tidak. Nah, tahapan ini memiliki 2 fase. Ya, yang pertama ini pengembangan lebih lanjut atau memperkaya elemen-elemen yang bisa digunakan untuk menghasilkan fase awal ini, seperti prinsip-prinsip arsitektur, kemudian indikator utama, atau organisasi dari perencanaan pekerjaan. Nah, kemudian fase kedua ini adalah fase lanjutan dari fase yang pertama. Apabila tahapan dari fase ini sudah siap, tadi ya, seperti indikator utamanya sudah siap, kemudian visi misinya sudah siap, maka dilanjutkan ke tahap kedua. Sebenarnya fase dari tahapan vision ini bertujuan adalah untuk mendefinisikan kebutuhan bisnis yang mau dicapai dalam usaha arsitektur ini, untuk mengetahui batasan-batasan apa yang dibutuhkan dalam membangun arsitektur. Nah, kemudian pada tahapan ini mungkin ada yang bertanya, tahapannya sebenarnya apa sih yang dilakukan, gitu ya.
Yang dilakukan itu pertama adalah karena dia hanya tahapan persiapan, dia meliputi penentuan project, ya, project apa yang mau dibuat gitu. Kemudian dia mengembangkan statement dari kerja arsitektur tersebut, kemudian dia mendefinisikan stakeholder yang siap bergabung pada pengembangan arsitektur ini gitu. Jadi ini hanya tahapan-tahapan persiapan saja. Nah, selanjutnya ini tahapan B, C, dan D, yaitu elaborasi bisnis, kemudian informasi sistem dan teknologi arsitektur. Nah, sebagian besar konten tiga tahapan ini, ya, yaitu bisnis, sistem, dan teknologi, terdiri dari perincian arsitektur target dan baseline, ya, untuk mengukur kesenjangan antara keduanya dan mengevaluasi dampak perubahan pada kombinasi elemen-elemen yang digunakan untuk menyusun roadmap atau peta jalur untuk transisi dari tahapan satu ke tahapan yang lanjutnya. Seperti itu. Nah, tahapan yang B itu adalah tahapan bisnis arsitektur, di mana tahapan ini itu sebenarnya mencakup dari pengembangan arsitektur bisnis dalam bentuk diagram. Seperti pada pertemuan yang lalu tuh sudah dijelaskan, ada namanya diagram IDF, ya, atau integration definition. Dan juga ada bentuk dari alur Unified Modeling Language, atau yang disebut kita kenal UML. Jadi tahapan bisnis ini pertama kita bagaimana merancang alur dari bisnis kita, use case-nya seperti apa, seperti itu ya. Nah, kalau tahapan dari Information System Architecture atau tahapan C, ini adalah tahapan yang sebenarnya lebih fokus ke data, ya. Data itu bagaimana diolah, kemudian dijadikan suatu kebutuhan. Nah, biasanya pada tahapan C ini penggambaran dalam UML itu berupa IR diagram, kelas diagram, atau objek diagram, ya, penggambaran dari data yang digunakan seperti database gitu ya. Alur dari relasi setiap tabelnya seperti apa, itu kan, hubungan antara record satu dan record yang lainnya. Ini masuknya ke dalam tahapan informasi sistem arsitektur. Sedangkan pada tahapan yang D, itu adalah teknologi arsitektur. Ini adalah tahapan yang digunakan untuk membangun teknologi arsitektur, ya, seperti penggunaan perangkat lunak, gitu kan, kebutuhan perangkat kerasnya, itu. Kemudian alternatif lain seperti membangun jaringannya, kemudian servernya yang mau digunakan seperti apa, gitu. Itu masuk ke dalam teknologi arsitektur atau tahapan yang D. Nah, pada tahapan E, yaitu opportunity, nah ini adalah tahapan di mana tahapan yang dilakukan untuk mengevaluasi model yang telah dibangun saat ini. Nah, pada tahapan ini juga sebenarnya dilakukan analisis berupa gap, ya, atau kesenjangan yang terjadi ketika arsitektur ini sedang dibangun. Kemudian pada tahapan F atau migrasi planning, nah, tahapan ini lebih condong ke tahapan melakukan analisa resiko yang terjadi, ya. Apapun resiko yang terjadi, ini akan didokumentasi di sini dan diolah sehingga menjadikan suatu informasi yang bisa dikembangkan untuk pembangun arsitektur. Serta pada tahapan ini juga merincikan biaya yang dibutuhkan dalam membangun arsitektur. At this point, ya, artinya pada poin ini sebenarnya dua tahapan ini, yaitu merealisasikan dari arsitektur yang kita bangun. Pada tahapan ini sebenarnya proyeknya itu sudah mulai dijalankan, ya. Proyek sudah mulai disiapkan, kemudian jadwalnya sudah ditetapkan, kemudian sumber dayanya sudah ditentukan, dan juga sudah dilakukan pemantauan dalam
operasional yang sudah dilakukan. Dan yang terakhir adalah tahapan G dan H, yaitu di mana G adalah implementasi governance dan yang H adalah arsitektur change management. Kalau yang tahapan implementasi governance, intinya adalah fase ini mencakup pengawasan terhadap implementasi arsitektur atau pengawasan terhadap arsitektur yang akan diterapkan. Nah, tujuan dari tahapan ini salah satunya adalah untuk merumuskan atau merekomendasi dari tahapan-tahapan proyek implementasi yang dilakukan, atau juga bisa melaksanakan fungsi pengawasan secara tepat bagi sistem yang sedang diterapkan. Jadi bagaimana sistem yang kita terapkan ini bisa kita pantau apakah dia berjalan dengan baik atau tidak. Sedangkan pada tahapan H, yaitu tahapan arsitektur change management, ya. Nah, pada tahapan ini tahapan yang mencakup penyusunan prosedur-prosedur untuk mengelola perubahan apa saja yang terjadi ke arsitektur yang baru. Kan kita sudah membuat sistem dengan melakukan serangkaian tahapan-tahapan tuh dan menjadi sebuah arsitektur. Nah, arsitektur ini kita lakukan penyusunan prosedur-prosedur baru untuk arsitektur ini bisa berjalan dengan baik ke depannya. Sedangkan tujuan dari arsitektur change management ini adalah untuk menentukan atau menetapkan proses manajemen perubahan arsitektur, ya. Nah, pada proses ini juga secara khusus menyediakan monitoring yang berkelanjutan ke depannya. Jadi tetap nih pada tahapan ini kita akan terus monitoring, ya, kita akan terus monitoring bagaimana sistem yang kita buat dapat berjalan dengan baik atau tidak. Nah, juga pada tahapan ini kita harus menyediakan perubahan-perubahan terhadap kerangka kerja yang bisa terjadi kapan saja, dilihat dari kondisi yang terjadi. Jadi seiring berjalannya waktu mungkin ada penambahan-penambahan. Nah, inilah yang kita gali dan kita bangun pada tahapan arsitektur change management. Oke, sudah habis pertemuannya, ya. Jadi untuk materi kali ini adalah lebih lengkap atau lebih detail dalam menjelaskan fase-fase dari siklus TOGAF, ya. TOGAF dari EDM, Architecture Development Method. Nah, Anda bisa cari referensi-referensi lain, ya. Anda bisa baca bukunya atau bisa cari jurnal-jurnal dan artikel ilmiah yang lebih mendalam tentang informasi TOGAF dari siklus ADM. Itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada penyampaian yang salah dan masih belum bisa dipahami perkataan saya. Saya tutup materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.